Jadi perempuan itu nggak cukup makan cinta, memang agak ribet ya. Mau keluar hari panas, dia perlu jaga kulitnya supaya nggak belang dan nggak minder. Perlu beli hand body. Biar tetap nggak kering juga perlu hand body, perlu sabun body wash, perlu parfum yang dia nyaman dan bikin orang sekitarnya nyaman. Perlu make up biar dia semakin merasa dirinya itu layak untuk minimal nggak jelek-jelek banget lah ya, biar dia merasa percaya diri, bukan untuk gatel ya. Jangan semua orang menganggap perempuan make up itu niatnya hanya untuk goda orang gitu, karena ada beberapa orang di fase mencintai dirinya, dia pernah berada di fase dulu berkorban untuk mungkin pasangannya, mungkin untuk keluarganya, sehingga dia tidak menikmati hasil kerja kerasnya. Ada orang yang beli make up kembali untuk mencoba merawat dirinya, karena dia pernah di fase kusam, tidak terawat, berkorban, dan akhirnya bisa jadi pasangannya menjadikan alasan itu ya untuk melihat rumput tetangga. Tapi itu setiap orang beda ya. Jadi perempuan itu kamu harus punya uang, walaupun besar kecilnya tergantung ya dengan rezeki masing-masing. Tapi kalau kamu punya uang, kamu gak jadi perempuan yang gampang minta-minta. Kamu akan lihat nanti ketemu laki-laki yang provide, yang peka gak, yang memang tertarik sama kamu tapi gak mau ngerawat kamu secara natural, atau laki-laki yang hanya mau bangga-banggain kamu aja di circle-nya karena kamu punya, karena kamu cantik, atau karena kamu terawat. Jadi perempuan gak mudah karena terlalu banyak yang diurus. Ada yang rambutnya lah, ada yang bulu matanya lah, ada yang sunscreennya lah, ada yang beli buat alisnya supaya rata kah, lipstick lah ya, terus eyeshadow lah ya, mascara lah, atau air tension lah, atau eyelash lah ya, atau untuk gigi lah, atau bajunya lah ya, samponya, kondisionernya, vitamin rambutnya ya, terus senam lah ya, kemudian sepatunya lah. Banyak banget ribetnya ya. Belum organ kesehatan intimnya ya, vitamin untuk langsingnya, makanan sehatnya. Ya ampun, kalian jadi perempuan gimana guys? Kita ngomongin bukan untuk goda laki-laki ya, tapi untuk dirimu sendiri deh. Kan selama ini kita selalu kedoktrin melakukan sesuatu karena orang lain ya, melakukan sesuatu untuk orang yang validasi lah ya, kayak untuk cowok ada yang kayak gitu ya, untuk pasangannya, untuk orang tuanya, kamu kurusin badan, kamu jangan pakai baju jelek kayak gitu, dasteran, ada gitu kan. Atau ada yang mungkin tetangganya ceriwis kayak gitu ya, atau mungkin lingkungan sekolahnya, kuliahnya, kerjaannya, supaya dia tuh kamu kan kerjanya jadi sekretaris, masa kucem kayak gitu ya. Jadi jangan konotasi ke situ, tapi lebih kepada dirimu, untuk dirimu itu kan punya nama, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu. Kamu memberikan penghargaan atau apresiasi untuk dirimu. Nah, untuk para laki-laki ya, yang kalian bilang cewek itu matre lah, cewek itu banyak maunya lah, banyak nuntutnya. Dilihat dulu ya, dilihat dulu ceweknya yang kamu suka itu datang-datang udah terawat dari orang tuanya ya, atau ketika dia sama kamu bukannya makin cantik, makin glowing, tapi makin kusam, makin bonyok, makin berlemak, makin dasteran,
tanpa ngerawat kulit ya, tanpa minum vitamin atau herbal ya, atau apa gitu ya. Jadi jangan juga hanya mau enaknya aja ya, anak terawat, perempuan terawat dari orang tuanya, dibesarin, dikasih makan cukup ya. Ada beberapa yang keluarganya memang diberikan kesempatan menikmati hidup lah ya. Maksudnya nggak mewah tapi makannya cukup ya kan, bervitamin, ada gizinya ya. Kemudian dia disekolahkan untuk bisa nggak ketinggalan sama yang lain. Mungkin orang tuanya sederhana kan, berharap bisa ngerawat orang tuanya ketika dewasa. Ya minimal orang tuanya ada yang berpikiran sebagian kerja keras biar anaknya itu layak mendapatkan yang sepantar atau minimal bisa menjaga anaknya atau melindungi anaknya secara lahir dan batin kebutuhannya ya, sandang, pangan, papan. Nah, belum sempat balas budi, mulailah si beberapa orang ini laki-laki mengambil hatinya gitu ya. Nah, tapi ini kan kembali lagi ke kacamata ya, ada yang orang tua memang berharap anaknya itu hidup sejahtera, ketemu pasangan yang mampu ya, yang mapan ya, atau dia sendiri juga pengen yang mampu mapan karena emotional intelligence-nya sudah jadi. Tapi ada juga beberapa yang kasusnya itu kurang kasih sayang dari orang tuanya. Ini kita kacamata ya, kacamata yang broken home itu kan nggak harus cuman cerai ya. Broken home itu tidak harus hanya orang tuanya salah satu nggak ada atau dua-duanya nggak ada atau berpisah cerai, tapi yang kulihat itu ya dari beberapa klien aku juga gitu ya, broken itu kan kayak orang tua tuh nggak tidur sekamar ya, dia anak punya mindset, kok bapakku gini, kok ibuku gini, kok berantem terus, kok pukul-pukulan terus kayak gitu ya, atau bapakku di mana, ibuku di mana ya, atau ngeliat orang tuanya tuh di kecil nggak pernah ngobrol, duduk satu meja makan. Itu banyak walaupun nggak bercerai dengan status berpisah, tapi di dalam sudah memberikan gambaran file emosi yang melatar belakangi anaknya nanti sama pasangannya mencontoh atau terpola turunan karma orang tua yang meneruskan kembali pola yang sama ketika anaknya berumah tangga. Nah, untuk para lelaki ya, kalian itu menikahi dia ketika kalian tergoda, wih dia cantik, mulus, bersih, langsing, pinter, terawat, nyanyi gitu ya. Terus kamu sendiri belum nyiapin finansial yang cukup, kamu pengen nikah dengan dasar ya untuk mas kawin aja ya, untuk yang sederhana, yang penting sah, betul ya, nggak ada salahnya. Kalau kamu pekerja keras, kalau kamu punya tanggung jawab besar, kalau kamu tidak menuntut pasanganmu juga ya. Tapi sekarang kan kebanyakan laki-laki mencari pasangannya yang juga udah settle, yang kerja. Tapi akhirnya ketika pengen punya keturunan salah satunya disuruh berhenti. Tidak cuman itu, kadang-kadang laki-lakinya anak mami ya, istrinya ngerasa gak pernah didengerin ya. Ada juga yang istrinya harus menjadi pabrik keturunan ya, uang cukup hanya untuk makan ya sehari sekali ya, suaminya bisa ngerokok tapi istrinya dituntut harus bisa nyediain 3 kali sehari, ngurus anaknya, ngurus rumahnya kayak pembantu ya. Berarti dapat nih, banyak laki-laki yang menikah hanya pingin apa, dapat yang ngurus dia, ngurusin rumahnya, ngurus bikin anak buat dia ya, jadi tukang laundrynya, tukang gosoknya ya, terus jadi pelayan nafsunya. Ya, jadi perempuan tuh banyak di luaran sana ya, klien-klien bahkan orang-orang, kalian bisa lihat sendiri ya, mau di VT, di konten YouTube kah, TikTok, banyak perempuan yang akhirnya mati rasa atau ngerasa nggak bahagia menikah. Kalau kalian punya kasus seperti apa, atau teman kalian atau saudara kalian, boleh cerita ya di bawah sini guys ya, karena aku konselor, aku healing trauma dan inner child, aku juga reading petunjuk arah kehidupan, hubungan, cinta, rezeki maupun karir. Terima kasih, lancar rezekinya, bahagia selalu, amin. Thank you guys.